Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan, teriak mereka dan segera mengalihkan mata mereka ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila yang tiba-tiba membuka matanya. Senyum muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengangkat tangannya dan batu meteorit yang berpijar muncul di atasnya. Berhasil, seru Jinlong dan lainnya dengan kegembiraan melonjak di wajah mereka saat melihat batu meteorit yang melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Aku telah salah perhitungan sebelumnya, tidak disangka ruang kuno itu begitu menakutkan dan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu, kata Jinlong. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menatap batu meteorit di tangannya. Xirong berjalan melenggok dengan indah melewati Xiaoyan, ia sedikit berbalik dan menoleh ke arah Jinlong saat berkata dengan suara yang halus, jangan lupa janjimu padaku, kata Xirong melambaikan tangannya, lubang spasial muncul dan ia menghilang ke dalamnya. Panah tua Jinlong, waktu kita tidak banyak lagi, sebaiknya kamu cepat menyerap batu meteorit ini untuk memulihkan jiwamu, kata Xiaoyan mengulurkan tangannya ke arah Jinlong. Tatapan Jinlong berapi-api saat menatap batu pijar itu, aku tidak tahu dengan batu ini, apa bisa kembali ke kondisi puncakku, kata Jinlong menghela napas. Jangan khawatirkan itu, kita tidak akan tahu jika tidak mencobanya, kata Xiaoyan. Jinlong sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan batu meteorit melayang di depannya. Aku akan retreat, mungkin akan sedikit makan waktu. Kamu berhati-hatilah, kata Jinlong memegang pundak Xiaoyan dan menoleh ke Long Yi tak jauh di samping. Long Yi, kamu harus tahu bagaimana melakukannya, kata Jinlong. Kamu bisa tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan, kata Long Yi sedikit mengerutkan keningnya. Jinlong meraih batu meteorit, saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya saat memasuki alam kosong di cincin penyimpanan Xiaoyan untuk retreat. Sementara itu, Xiaoyan juga duduk bersila untuk memulihkan dusinya. Di ruangan istana mewah, nampak beberapa sosok sedang berkumpul. Raja, tenanglah, kata Wen Zi. Bagaimana persiapan perang melawan klan Medusa? Tanya Raja Xuanling. 5 legion pemburu naga telah berkumpul. Setelah 5 orang ini berkumpul, mereka akan menyerang klan Medusa. Hanya saja, kata Wen Zi belum selesai berbicara, nada suaranya juga menjadi aneh. Hanya apa? Tanya Xuanling mendengus dingin. Di antara legion pembunuh naga, ada 2 orang tampaknya tidak puas dengan aturanmu, kata-kata Wen Zi. Tidak perlu khawatirkan itu, setelah berhasil kali ini, aku akan mengangkat mereka sebagai menteri, kata Xuanling dengan santai. Dimengerti, jawab Wen Zi sedikit membungkuk lalu pergi dari tempat itu. Di tempat lain, di satu ruangan besar nampak Panah Tua Zhu membuka matanya dan bergumam saat melihat ke kejauhan, masih ada 20 hari, apa yang terjadi di luar kolam Kaisar Xuanling? Sepertinya formasi naga yang menjaga pintu masuk kolam Kaisar Xuanling telah lenyap, pikir Panah Tua Zhu. Sementara itu di dalam kolam Kaisar Xuanling, tempat yang berbeda, Mu Ying dan Mu Feng juga memiliki pengalaman mereka sendiri. Sejak Mu Ying memasuki kolam Xuanling, ia bisa merasakan douqi yang kuat terpancar dari tubuhnya saat berada di kolam air keemasan. Bagaimana dengan Xiaoyan dan lainnya, pikir Mu Ying merasakan air tenang di sekitar. Ia dengan lembut menyentuh air keemasan dengan jarinya, dan kekuatan yang kuat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sungguh kekuatan yang kuat, tidak heran kolam Kaisar Xuanling sesuai reputasinya, pikir Mu Ying tersenyum. Dia menjentikkan jarinya, dan botol giok muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Di dalam botol giok, ada pil obat Doudi. Itu adalah hadiah untuk 3 besar dalam kompetisi perebutan poin. Aku sudah mencapai Dou bintang 5,5 langkah, aku tidak tahu apakah aku bisa menembus Dou di bintang 5 dengan pil Doudi ini, pikir Mu Ying. Tapi lebih baik mencari tempat dengan energi yang kuat terlebih dahulu. Dalam hal ini, dukungannya juga jauh lebih besar, pikir Mu Ying. Dikelilingi oleh api biru, dia tiba-tiba berdiri dan berjalan di atas air. Namun di saat tengah berjalan, satu suara halus tiba-tiba terdengar, jangan pergi, tetap di sini dan bermainlah denganku, kata sebuah suara jernih bergema di samping Mu Ying. Siapa itu? Seru Mu Ying terkejut dan memperhatikan situasi sekitarnya, namun ia tak dapat menemukan sosok itu. Api biru mulai perlahan melonjak di tubuhnya.
Api yang aneh, kata sosok itu. Saat berikutnya, pusaran besar muncul di permukaan air. Gelombang yang mengerikan, mata Mu Ying sedikit berkerut saat menatap pusaran yang berputar di atas permukaan air. Lepuhan besar juga memancar dari pusat pusaran. Saat berikutnya, loli kecil juga muncul. Hal pertama yang menarik perhatian Mu Ying adalah sosok gadis kecil. Tampaknya sosok ini bahkan tidak setinggi 1 meter. Wajah lembut loli juga mengejutkan Mu Ying. Rambut panjang dan gaun malam hitam itu membuat sosok kecil itu nampak cantik. Selain itu, yang menarik perhatian adalah matanya yang besar. Mu Ying menatapnya sebentar sebelum bertanya dengan tajam, "Siapa kamu? Dari nada bicaramu barusan, kamu sepertinya telah bertemu orang lain dengan nyala api selain aku. Di mana dia?" tanya Mu Ying teringat Xiaoyan. "Kakak perempuan, kamu mengajukan banyak pertanyaan seperti itu dalam satu napas, bagaimana saya bisa mengingatnya?" kata loli kecil acuh tak acuh. "Siapa kamu?" tanya Mu Ying sekali lagi. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku," kata loli menyembunyikan senyumnya dan berkata pada Mu Ying dengan senyum aneh. Mu Ying mendengus dingin. Api biru muncul di tangannya sebelum berubah menjadi tombak dan menyerang ke arah loli kecil. Namun tombak api yang meluncur secara mengejutkan, tiba-tiba terhenti tak jauh di depan Molly. "Kakak perempuan, mengapa kamu menyerang dengan kasar? Tidak ada gadis yang suka berkelahi dan membunuh." "Setuju," kata loli kecil melambaikan tangannya dan tombak api langsung hancur. Mu Ying sedikit menyipitkan matanya saat tiba-tiba menyadari sesuatu. Pukulan yang baru saja dilakukan loli kecil itu, tampaknya sederhana, tapi sebenarnya itu mengandung kekuatan cukup menakutkan. Bagaimana mungkin wanita yang tampaknya kecil di depannya ini memiliki kekuatan seperti itu di tubuhnya, pikir Mu Ying. "Ngomong-ngomong, orang yang memiliki nyala api yang sama denganmu, kakak, dia mungkin mati tanpa penguburan ketika dia memasuki tempat misterius," kata loli kecil. Mu Ying hanya mendengus dingin. Dia tahu loli kecil di depannya ini bukan lawan yang biasa, jadi dia tidak akan bertindak sembarangan. Kolam Xuanling ini tidak datang ke orang yang begitu cantik selama bertahun-tahun. "Kakak perempuan, bisakah kamu tinggal bersamaku?" kata loli yang tatapannya perlahan memancarkan gelombang aneh. "Aku tidak akan menemanimu," kata Mu Ying, tubuhnya berbalik dan melangkah pergi. "Aku telah ada di kolam Xuanling ini selama 1000 tahun, dan tidak ada orang di tempat ini yang bisa lepas dariku, jadi lebih baik menyerah dan tinggal," kata loli. Tubuhnya sekejap menghilang. Suara renyah juga muncul di telinga Mu Ying. "Kakak." Permukaan air di depan Mu Ying berputar, dan Molly muncul. "Sial," pikir Mu Ying memahami keseriusan masalah ini. Wajahnya menjadi sedikit kusam saat dia menatap Molly dengan tajam. "Kakak, kamu tidak akan bisa melarikan diri, karena aku adalah penyihir di kolam Xuanling ini." Setelah mengatakan itu, senyum aneh muncul di sudut mulutnya, dan gelombang aneh muncul di matanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Ying tiba-tiba jatuh ke dalam kelesuan dan di luar kendali. "Kakak perempuan, sekarang kita bisa bersama selamanya," kata loli tertawa aneh beberapa kali, dan kemudian berjalan menuju Mu Ying. Apa yang baru saja dilakukan penyihir loli adalah salah satu teknik pesonanya. Teknik pesona ini memiliki tingkat keberhasilan yang besar bagi mereka yang kekuatannya lebih rendah dari Molly. Pada saat ini, Mu Ying berdiri di permukaan air dengan sedikit lamban, matanya terbuka, tetapi tubuhnya tidak dapat digerakkan. "Kakak, ayo pergi, aku akan membawamu ke istanaku, kita akan bersama selamanya," kata loli berjalan mendekat. Tangannya baru saja akan menyentuh Mu Ying, ketika satu suara dingin tiba-tiba bergema. "Berani menyentuhnya, kau mencari kematian." Di atas permukaan air, ruang tiba-tiba berputar, ketika api hitam muncul dari ruang yang terdistorsi dan dengan kejam melesat ke arah loli. "Api suci ini," seru Molly mengerutkan keningnya. Keseriusan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya. Segera air kolam melonjak akhirnya berubah menjadi penghalang air yang memblokir serangan api hitam. "Anjing tua sialan, kau mengganggu kesenangan orang lain," kata Molly yang suaranya tiba-tiba menjadi berat. Kemarahan melonjak di matanya saat dia mengayunkan kedua tangannya. Segera air kolam bergolak, akhirnya berubah menjadi ular air besar yang dengan kejam melesat ke arah celah spasial yang terbuka. Raungan tertawa bergema dari celah spasial. Di saat yang sama satu telapak tangan besar tiba-tiba muncul dari celah spasial dan menghantam ular besar hingga hancur.
Sial, bagaimana anjing tua sialan ini menjadi lebih kuat, pikir Molly menahan amarah di wajahnya. Molly mendengus dingin, saat berikutnya tubuhnya melesat dan menghilang ke dalam kolam. Muying, sadarlah, kata sebuah suara yang bergema dari ruang yang terdistorsi. Sesaat kemudian Muying perlahan bangun dan merasakan perasaan lemah di tubuhnya. Muying, cepat pergi, kata suara itu. Kejutan melonjak di wajah Muying saat mendengar suara yang akrab itu. Kakak laki-laki, teriak Muying yang matanya menjadi sedikit basah. Perasaan yang akrab ini berasal dari kakak lelakinya yang telah lama menghilang. Kakak, apa itu kamu? Di mana kamu? Tanya Muying tidak bisa menahan emosinya. Namun, bukannya jawaban yang diterima Muying, melainkan keheningan yang sunyi. Saat berikutnya, mata Muying tiba-tiba melebar saat dia melirik ke permukaan kolam ketika kekuatan besar muncul dalam sekejap dan api biru redup ditangguhkan di depannya. Kekuatan ini, sepertinya kakak, gumam Muying. Sementara itu di lantai 7 istana bawah tanah, api apa ini? Seru lelaki tua duduk bersila sedikit membuka matanya, ia bisa merasakan ada kekuatan api yang tidak kalah kuat dengan api suci di lantai pertama istana bawah tanah saat ini. Tidak baik, pikir pria tua lain yang diikat oleh rantai di istana bawah tanah juga merasakan niat pria tua di atas. Pikirannya bergerak dan api biru redup di depan Muying sekejap menghilang. Yanzi, mengapa kamu harus merepotkan dirimu dengan klan Xuanling milik kami? Selama kamu berjanji untuk tunduk pada kami, maka kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya akan ada di depanmu, kata pria tua Maulun yang suaranya dikirimkan tanpa menggerakkan mulutnya. Cui, hanya sekelompok manusia sampah. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatanku, kamu bisa datang dan mencobanya, kata Yanzi yang suara dinginnya bergema. Sementara itu di atas permukaan kolam Xuanling, Muying melihat api biru yang menjadi ilusi dan menghilang. Kakak, gumam Muying. Di sisi lain, Mu Feng juga berada di dalam air kolam. Sepertinya kali ini aku juga bisa menggunakan Dou Di Pil ini untuk menembus Dou Di bintang 5, pikir Mu Feng dengan senang. Di satu gerbang klan Xuanling yang agak gelap, ada beberapa sosok perlahan muncul dan beberapa orang perlahan memasuki sebuah ruangan. Bagaimana situasinya? Tanya Wenzi. Menurut penyelidikan kami, klan Medusa tidak tahu dari mana klan dengan darah piton 9 warna itu berasal. Sejak kedatangan klan ini, 9 suku besar yang semula saling berhadapan di klan Medusa semuanya telah menyerah pada kekuasaan wanita itu, tetapi hanya 3 suku yang menolak untuk mematuhi aturannya, namun kekuatannya piton 9 warna terlalu kuat, dan akhirnya menekan ketiga suku itu, kata Master Sekte ke-12 Salomon berbicara perlahan. Bagaimana dengan kekuatan piton 9 warna itu? Tanya Wenzi sedikit mengerutkan keningnya karena penasaran. Saya khawatir itu sekarang pada tingkat Dou Di bintang 5 puncak, kata Master Salomon. Puncak Dou Di bintang 5, sial, gumam Wenzi mengerutkan keningnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.